Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senantani masih ingat nggak sama lahan ini? Ini merupakan lahannya sama yang dulunya kami tanami bunga kol wirotama. Dan sekarang bunga kolnya sudah habis, kemarin sudah habis dipanen dan alhamdulillah hasilnya memuaskan walaupun ditanam di musim penghujan. Nah, kali ini lahannya sudah bersih dari bunga kolnya, sudah kami bersihkan sisa-sisa tanamannya dan hari ini kami akan melakukan penanaman cabai. Sebenarnya cabai apa sih yang akan kami tanam hari ini? Kemudian apa saja step by step penanaman cabai yang akan kami lakukan di hari ini. Jadi untuk tahu lebih lanjut bagaimana step by stepnya, simak video kali ini sampai akhir, jangan di skip. Oke, sahabat Senang Tani, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani dan semoga sahabat Senang Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Gimana nih kabarnya sahabat Senang Tani semua? Semoga sehat selalu ya dan hasil panennya berlimpah. Terutama untuk para petani cabai ya yang harganya untuk sekarang ini cenderung lebih stabil kalau dibandingkan dengan musim sebelumnya. Dan kendala-kendala yang dihadapi para petani cabai pun kali ini juga cukup ekstrim juga. Banyak sekali yang mengeluhkan busuk batang, layu, dan lain-lain yang menyebabkan kerugian yang sangat banyak. Dan alhamdulillah kali ini harga cabai cenderung lebih stabil di harga sekitar 50-an lebih kalau di daerah kami sendiri. Dan semoga harga yang memuaskan ini juga terjadi di daerah sahabat Senang Tani semua. Nah, kali ini kami akan melakukan penanaman cabai rawit. Ini cabai tipe merunduk dan untuk lahannya sendiri, ini kami gunakan lahan bekas penanaman bunga kol wirotama yang kemarin sudah kami panen dan kami ambil videonya juga sebelumnya. Mungkin sahabat Senang Tani yang belum menonton bisa ditonton di video yang ini. Nah, untuk lahan bekas sendiri, perlakuan yang kami lakukan di lahan ini sebelum penanaman adalah sterilisasi lahan. Karena lahannya sudah tertutup dengan mulsa dan mulsanya juga masih bagus ya. Jadi kami lakukan sterilisasi di permukaan lahan saja. Nah, untuk sterilisasinya ini kami menggunakan fungisida kontak. Di sini kami gunakan Topaz, ini bahan aktifnya Mancozeb, dan insektisida Swift. Ini bahan aktifnya Chlorpyrifos dan Cypermethrin. Jadi kedua bahan ini kami semprotkan ke seluruh permukaan lahan, baik itu di parit ataupun di atas bedengan. Tujuannya adalah untuk membunuh atau mengendalikan baik itu jamur patogen yang berada di permukaan tanah ataupun juga dari serangga-serangga yang kemungkinan nanti bisa berkembang biak. Jadi harapannya adalah untuk memutus siklus hidup patogen ataupun hama yang masih berada di lahan ini. Jadi kami semprotkan fungisida dan insektisida. Kemudian karena di bagian paritnya ini sudah banyak sekali rumput yang tumbuh, kami lakukan pengendalian gulma juga. Di sini kami semprotkan herbisida Amora. Ini kami lakukan sekitar 8 hari yang lalu. Jadi sebelum disemprot tadi Topaz sama Swift tadi, kami semprotkan dulu herbisida. Ini herbisida sistemik purna tumbuh di bagian paritnya yang rumputnya sudah terlalu tebal dan cukup kesusahan juga kalau kami mau memangkasnya sendiri menggunakan tangan. Jadi tentunya untuk menghemat tenaga dan waktu kami gunakan herbisida Amora ini. Untuk sekarang ini rumputnya sudah mati ya, sudah berwarna kecoklat-coklatan dan kering dan nanti siap untuk ditanami. Dan untuk penyemprotan tadi Topaz sama Swift-nya ini kami lakukan kemarin, jadi sehari sebelum penanaman. Karena hari ini penanaman, kemudian sebelumnya kemarin ini kami lakukan sterilisasi lahan menggunakan fungisida kontak dan juga insektisida kontak. Nah, itu adalah beberapa perlakuan yang kami lakukan di lahan ini. Kemudian untuk bibitnya sendiri bisa dilihat di sini ya sahabat Senang Tani. Bibitnya ini sudah kami letakkan di lahan terlebih dahulu beberapa hari sebelum penanaman. Tapi kami tutupi menggunakan sungkup seperti ini. Tujuannya adalah untuk membuat bibit ini bisa lebih beradaptasi. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang akan dia tumbuhi. Karena sebelumnya dia berada di persemaian di mana lingkungannya cenderung terjaga, kemudian
ada naungannya. Nah, itu kemungkinan kalau kita langsung lakukan penanaman, dia akan kaget, kemudian stres, dan bisa terhambat pertumbuhannya. Nah, oleh karena itu, penting sekali untuk mengkondisikan terlebih dahulu bibit yang mau ditanam ini dengan cara meletakkannya di lahan. Kemudian jangan lupa juga ditutup dengan sungkup seperti ini, dengan plastik, untuk menghindari bibit-bibitnya ini terkena air hujan secara langsung dan juga paparan sinar matahari yang terlalu panas, nanti takutnya malah bisa membuat bibitnya mati. Nah, mungkin itu ya beberapa perlakuan yang kami lakukan, dari sterilisasi lahan, kemudian pengendalian gulma, dan juga pengkondisian bibit sebelum tanam. Nanti kita akan lanjut ke step by step penanamannya, jadi simak video kali ini sampai akhir ya. Oke, sahabat Senang Tani, ini bibit yang sudah siap tanam. Ciri-ciri bibit yang sudah siap tanam itu daunnya sudah berjumlah 5 atau lebih. Kemudian dari umurnya itu kalau di sini sekitar 25 hari sampai 1 bulan. Kemudian kemarin juga sudah didiamkan beberapa hari di lahan. Dan untuk perlakuan sebelum tanam seperti biasa kami menggunakan metode celup, yaitu dengan 3 bahan super power, yaitu kami gunakan asam humat power soil, kemudian super interfos, dan juga asam amino premino. Nah, ini kami gunakan air sekitar 1 ember atau bisa gunakan sekitar 10 liter air. Kemudian kita larutkan. Untuk dosisnya, super interfos ini 2 sendok makan. Ini sebagai sumber fosfat ya untuk tanaman. Karena tanaman kecil itu sangat butuh fosfat untuk pembentukan serabut akar baru. Nah, ini kami gunakan 2 sendok makan. Kemudian untuk premino, ini kami gunakan 2 tutup botol. Ini 2 tutup botol. Ini sebagai sumber energi untuk tanaman ya. Karena fase setelah pindah tanam itu juga merupakan salah satu fase kritis tanaman, di mana dia butuh sekali energi tambahan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, kemudian untuk pertumbuhan akarnya juga. Jadi asam amino premino ini merupakan salah satu bahan wajib. Kemudian yang ketiga adalah asam humat power soil. Ini kami gunakan 2 sendok makan. Ini untuk membantu penyerapan unsur hara ya pada tanaman. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah campur, tinggal kita celup bibit yang sudah dimasukkan ke dalam ceting. Seperti ini ya. Ini siapkan dulu wadah yang banyak bolongnya seperti ini, kayak ceting. Kemudian tinggal dicelupkan. Untuk pencelupannya ini hanya sementara ya. Pastikan semua bibitnya ini sudah tercelup. Kemudian media semainya ini juga pastikan basah semua. Jadi pastikan airnya terserap ke media semainya. Seperti ini. Ini sudah cukup, sudah siap untuk dilakukan penanaman. Yuk kita lanjut ke penanaman, dan bahan apa sih kira-kira yang akan kami gunakan sebagai bahan tambahan di lubang tanamnya, nanti kita akan tahu. Oke, ini tadi bibit yang sudah dicelup ya, menggunakan power soil, premino, dan super interfos. Ini sudah basah permukaan media semainya, basah sampai dalam. Langsung aja kita tanam. Tadi di lubang tanamnya sudah ditambah dengan pupuk semanggi, dan langsung saja kita tanam. Usahakan kalau menanam itu jangan sampai batangnya atau bagian tanaman itu ada yang terkena plastik musa ya, sahabat Senang Tani, karena takutnya nanti pas suhunya panas, plastik musanya panas, nanti bisa kena batang, nanti bisa lonyot istilahnya, nanti bisa membuat batangnya itu busuk karena terkena panas dari mulsanya. Nah, untuk perlakuan setelah tanam sendiri, sahabat Senang Tani bisa menyesuaikan ya dengan kondisi lahannya. Kalau misal nih banyak bekicot ataupun hama-hama lain yang biasa menyerang tanaman kecil seperti ini, nanti bisa setelah tanam ditaburkan dengan moluskisida ataupun bisa juga ditambah dengan insektisida lain sesuai dengan serangan hama yang ada di lahan sahabat Senang Tani semua. Karena takutnya setelah tanam nanti ada serangan hama, entah itu dari bekicot, dimana biasanya
sekali kena bekicot nanti batangnya patah, nah itu bisa membuat bibitnya ini mati gitu. Nah, mungkin itu ya sahabat senang tani, step by step penanaman cabai di lahan kami, di lahan bekas penanaman bunga kol kemarin. Dan hari ini sudah kita sampaikan mulai dari sterilisasi lahan, kemudian pengendalian gulma di parit, kemudian dari perlakuan sebelum tanamnya, dan pemberian pupuk di lubang tanam sebelum penanaman. Jadi untuk sterilisasi lahan kami gunakan fungisida kontak Mancozeb, kami gunakan Topaz, dan dengan tambahan insektisida Sipermetrin. Kemudian di paritnya ini kami lakukan pengendalian gulma dulu, kami semprotkan dengan herbisida Amora. Ini herbisida sistemik purna tumbuh, amonium glufosinat bahan aktifnya. Harapannya supaya setelah ditanami ini rumputnya tidak banyak yang tumbuh lagi dan tidak menyerap nutrisi dari tanaman utama yang kita tanam. Kemudian untuk perlakuan sebelum tanam seperti biasa kami gunakan metode celup yang sudah dibuktikan oleh banyak sekali petani, di mana metode ini sangat ampuh ya untuk meningkatkan daya adaptasi tanaman setelah pindah tanam supaya bisa lebih kuat menghadapi kondisi lingkungan yang baru, kemudian mampu untuk membentuk serabut akar baru supaya pertumbuhannya bisa lebih maksimal. Dan bahan yang digunakan jangan lupa gunakan Power Soil, Super Interphos, dan asam amino premino, dicelupkan kemudian langsung ditanam. Untuk perawatan yang selanjutnya kita akan lanjut ke video yang selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video kami selanjutnya. Mungkin cukup sekian, semoga video kali ini bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya biar gak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.